berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Ayo bersatu padu, ayo dan seirama, ayo seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Berpedoman pada Quran, mari dalam persatuan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وصحبه مواله لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa pertama fans of Roma and Soneta Forza, yang kedua Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia Fahmi Tamami, juga PAMDI Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian Persatuan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, PWILS, pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, PIN Perisai Idaman Nasional, dan juga Klaners. Tentunya untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia ini, amin Allahumma amin. Semoga rahmat Allah selalu menjelang kita semuanya, amin. Pemirsa, lagu tadi terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian umat Islam pada tali Allah. Wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Artinya berbeda pendapat itu boleh, berselisih faham itu boleh, tapi yang tidak boleh bercerai-berai. Yang tidak boleh bermusuh-musuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Saya khususnya dan umat Islam pada umumnya tentu sangat prihatin mendengar, melihat ada peristiwa yang terjadi di mana kemarin? Di Pemalang, juga ada di Sragen. Ya, benturan antara PWILS dan FPI. Astagfirullahaladzim, ini sesuatu yang sama sekali jauh daripada perintah Allah SWT, ya. Bahwa yang tidak boleh dalam Islam itu tafarruq, berpecah belah, bercerai-berai, karena itu akan melemahkan kita sendiri. Berbeda pendapat itu dibenarkan oleh Allah SWT, karena ada memang perintah wajadilhum billati hiya ahsan.
Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, wajadilhum, maka berdebatlah. Tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi berdebat, berbeda pendapat dibenarkan dengan catatan cara yang terbaik. Yang tidak boleh bercerai-berai. Oke, sejak ada polemik nasab kurang lebih berapa tahun ini? 2,5 tahun. Hampir 3 tahun ya. Polemik nasab ini diawali dengan munculnya tesis Kiai Imad sebagai reaksi dari sebuah aksi ya. Oknum-oknum Bahlawi, saudara-saudara kita dari Bahlawi yang bersikap merendahkan ulama-ulama pribumi, yang mengatakan diantaranya misalnya kaki seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari kepala ulama yang alim. Satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 alim pribumi. Dan banyak lagi penghinaan-penghinaan dilakukan oleh kaum Bahlawi. Kata-kata yang kasar, kemudian provokasi-provokasi, kemudian juga dawir-dawir yang dilakukan dengan dalih ini untuk Rasulullah agar mendapat syafaat dari Rasulullah, maka mereka mendawir umat yang terlebih dahulu mendoktrin dengan khurafat-khurafat yang sama sekali ini jauh daripada akidah umat Islam, bahkan cenderung merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, leluhur mereka faqih muqaddam bisa mi'raj 70 kali satu malam. 70 kali satu malam. Rasulullah hanya satu kali diizinkan oleh Allah. Kalau ada orang mengatakan 70 kali, berarti ini kualitasnya di atas Rasulullah. Ini sudah merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang mengatakan punya karomah, bisa menurunkan rantai emas dari langit, yang bisa menurunkan hujan susu, yang bisa memadamkan api neraka. Ini adalah cerita-cerita yang sebetulnya merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemusyrikan pun yang dilakukan luar biasa. Sampai-sampai kalau memohon kepada Allah, cukup lihat foto ini. Ya Habib, kami punya persoalan, keluar dari sini, dapat solusi. Nah, inilah yang menimbulkan Kiai Imaduddin Al-Bantani meneliti apakah benar ini dzurriyyah Rasul seperti ini. Yang sebelumnya beliau adalah pencinta Bahlawi, bahkan anggota FPI, termasuk saya juga dulu. Lingkungan hidup saya dari kecil sampai umur 50 sekarang ini. Aku umur 50, amin aja. Itu hidup saya dalam lingkaran Bahlawi. Nah, tetapi dengan melihat kondisi ini, maka Kiai Imaduddin terpanggil untuk mengadakan penelitian berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah. Dengan keberanian yang luar biasa, maka dinyatakan ternyata menurut ilmu nasab, ilmu sejarah, ini Bahlawi ini tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Dr. Sugeng Sugiharto dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, Dr. Sugeng Sugiharto juga terpanggil
kelakuan-kelakuan tadi, dari sisi biologi ternyata setelah diteliti haplogrup Ba'alawi adalah G, sementara Rasulullah SAW dan Quraisy J1. Kemudian ada lagi seorang mu'alaf profesor yang luar biasa ilmunya. Dia menguasai Taurat, Injil, dan Al-Quranul Karim. Seorang filolog yang bernama Profesor Menaim Ali juga terpanggil mengadakan penelitian yang hasilnya mengatakan bahwa Ba'alawi ini bukan orang Arab. Nah, jadi dari 3 disiplin ilmu ini, maka umat mulai tercerahkan bahwa mereka bukan zuriyah Nabi SAW. Nah, wajar dan logis kalau Ba'alawi ini terperanjat, terkejut, bahkan quote and quote marah. Manusiawi. Namun, kenapa mereka marah? Karena selama ini ternyata mereka telah menikmati satu privilege, kemuliaan di atas umat Islam di Indonesia.